Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Dewantari, berasal dari jurusan Fisika dengan kelompok keahlian nuklir medis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pancaran gelombang pendek yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian sains fisika dan Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nurul Subeki, MSI. Yang pertama adalah pendahuluan di mana ada 3 poin. Poin pertama itu matahari. Apa sih itu matahari? Matahari adalah salah satu bintang yang ada di alam semesta serta pusat tata surya. Bentuk matahari hampir seperti bulat yang terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1,4 juta kilometer atau 109 kali diameter bumi. Masanya sekitar 2 kali 10 pangkat 30 kg atau 330.000 kali massa bumi, mewakili sekitar 99,86% massa total tata surya. Nah, secara kimiawi, massa matahari terdiri dari 73% hidrogen, 25% helium, dan 2% unsur berat. Unsur beratnya itu ada oksigen, karbon, neon, dan besi. Untuk temperaturnya sendiri ada 6000 Kelvin di permukaan dan 15 juta Kelvin di inti. Sebelah kiri ada gambar tentang lapisan-lapisan yang ada di matahari, dan di sebelah kanan ada gambar bintang-bintang yang ada di luar tata surya. Jadi di luar tata surya itu banyak bintang yang ukurannya jauh lebih besar daripada matahari. Kedua ada, apa sih itu radiasi? Radiasi ini adalah energi yang dipancarkan oleh suatu benda yang memiliki suhu di atas nol mutlak, serta satu-satunya bentuk energi yang dapat merambat di luar angkasa. Penerimaan radiasi matahari yang jatuh di bumi ini disebut dengan insolasi. Radiasi matahari disebut dengan radiasi gelombang pendek karena 99% energi radiasi matahari berada di daerah gelombang pendek, yaitu antara 100 nanometer dan 400 nanometer. Jenis sinar pada radiasi matahari ada di sinar ultraviolet dan sinar infrared. Radiasi matahari menuju permukaan bumi itu pertama dia akan melewati atmosfer menuju permukaan bumi yang mengalami penyerapan atau absorpsi, pemantulan, hamburan, dan pemancaran kembali atau reradiasi. Nah, makin besar sudut datang sinar matahari, makin besar pula intensitas radiasi yang diterima oleh bumi. Adalah atmosfer yang ada di bumi untuk mengatur proses penerimaan panas yang berasal dari matahari dengan cara menyerap sinar matahari kemudian memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. 34% dari 100% panas matahari dipantulkan dan dikembalikan ke angkasa oleh bantuan dari atmosfer, kumpulan awan, dan permukaan bumi. Lalu 19% akan diserap oleh atmosfer dan awan. Sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Artinya, panas yang sampai ke kulit kita ini adalah yang sudah mengalami penyerapan oleh atmosfer dan awan. Selain dari 4 unsur gas tersebut, ada juga nih, ada uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, dan ozon. Nah, penyebab radiasi matahari di permukaan bumi berbeda dengan radiasi yang mengenai atmosfer bumi. Penyebab pertama, efek-efek atmosfer yang termasuk absorpsi dan penghamburan. Penyebab kedua, variasi lokal di atmosfer, termasuk uap air, awan, polusi. Yang ketiga, derajat lintang dari lokasi, dan yang keempat, musim dan waktu pada hari. Berikutnya adalah gambar salah satu alat yang bernama Campbell-Stokes, di mana untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari sesuai lokasi alat tersebut dipasang dan dapat digunakan untuk mengukur perekaman penyinaran radiasi matahari yang jatuh di bumi. Kedua ini ada hubungan radiasi matahari bagi kesehatan. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, Allah berfirman, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 38-39. Maksud firman di atas, Allah telah menunjukkan 2 jenis ciptaannya, yaitu semua yang dapat kita lihat dengan mata dan yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Contoh yang dapat kita lihat dengan mata adalah spektrum sinar tampak dengan 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selain itu ada juga radiasi ultraviolet dan inframerah.
Ultraviolet sendiri terbagi jadi 3 jenis, yaitu ada UVA dengan gelombang panjang, UVB dengan gelombang pendek, dan UVC dengan gelombang yang sangat pendek. Semakin pendek gelombangnya, semakin besar tingkat radiasi yang bisa merusak kulit kita. Jadi UVC ini adalah yang paling merusak dan bahaya. Tapi lapisan ozon bumi mampu menghalau sinar UVC sehingga hanya sinar UVA dan UVB yang masuk. Di sini ada gambar bahwa sinar UVA dan UVB dapat menembus kulit. Selanjutnya perbedaan UVA dan UVB. Untuk UVA tidak dapat terhalang oleh objek seperti pakaian tipis, kaca jendela atau jendela mobil maupun awan dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sedangkan UVB dapat terserap. Untuk UVA dapat memicu penuaan dini atau photoaging pada kulit dan noda hitam karena paparannya dapat menembus jauh ke dalam kulit sehingga dapat merusak kolagen. Untuk UVB dapat menyebabkan kulit memerah dan terbakar, namun paparannya hanya dapat menjangkau epidermis kulit yang lapisannya lebih dangkal. Untuk UVA dapat memicu proses karsinogenesis atau pembentukan sel-sel kanker dan melemahnya sistem kekebalan pada kulit. Untuk UVB dapat merusak melanin yang mengakibatkan kulit menjadi lebih gelap atau gosong. Berikutnya, manfaat dan dampak radiasi ultraviolet. Nah, radiasi ini berguna membentuk vitamin D dan kalsium untuk pertumbuhan tulang serta gigi secara alami, membunuh mikroba dan kuman, mensterilkan makanan yang tersimpan sehingga penting mengapa kita membiarkan sinar matahari masuk ke seluruh ruangan rumah. Vitamin D berperan meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium di usus mencapai 30% dibandingkan kalsium dari makanan yang hanya mampu diserap usus sebesar 10-15%. Berbagai penelitian epidemiologis telah membuktikan bahwa paparan terhadap sinar matahari yang meningkatkan produksi vitamin D di kulit berperan pada pencegahan penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes tipe 1, dan hipertensi. Penelitian pada penderita hipertensi menunjukkan bahwa individu yang terpapar sinar ultraviolet selama 3 bulan mengalami peningkatan konsentrasi vitamin D aktif pada aliran darahnya sebesar 180% sehingga menurunkan tekanan darah sistol dan diastol masing-masing 6 mmHg. Angka ini setara dengan penurunan yang diharapkan jika mengkonsumsi obat penurun tekanan darah. Tapi, jika kita terlalu berlebihan terkena paparan radiasi akan menyebabkan kulit terbakar, dehidrasi, heat stroke, atau kondisi tubuh yang terlalu panas sehingga dehidrasi berat mengakibatkan pingsan, bahkan kanker kulit. Agar terhindar dari bahaya sinar UV matahari, harus diperhatikan jenis pigmentasi kulit, waktu yang tepat, dan pakaian yang kita kenakan. Untuk kulit putih disarankan untuk tidak terlalu lama di bawah sinar matahari dan untuk yang sedikit gelap boleh berjemur sedikit lama. Baik, di sini adalah salah satu contoh penelitian di mana peneliti ini mengambil daerah pesantren yang ada di Kota Palu. Dia menggunakan responden perempuan. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, di sini ada proses-proses yang dia lakukan untuk mencapai hasilnya. Lalu untuk di gambar sebelah kanan, ini adalah karakteristik responden yang dimintai datanya oleh si peneliti. Gitu. Baik, di sini adalah data yang sebelah kiri adalah data untuk vitamin D-nya dan yang sebelah kanan ini adalah data tekanan darah. Untuk yang sebelah kiri dulu, vitamin D. Nah, vitamin D sebelum dan sesudah intervensi pada perempuan di pesantren Kota Palu dengan 11 responden, yaitu sebelumnya, untuk yang sebelum ini, data intervensinya sebanyak 13,38 Ng per ml dan sesudahnya 13,66 Ng per ml sehingga mengalami peningkatan rata-rata 0,276 Ng per ml. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan kadar vitamin D responden setelah intervensi penyinaran ultraviolet pada matahari pagi terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan. Lalu untuk yang tekanan darah ini ada sistol dan diastol. Untuk yang sebelum sistolnya ada 110 mmHg, diastolnya ada 74,55 mmHg, dan sesudah sistolnya itu ada 110,91 mmHg dan diastolnya 75,45 mmHg. Nah, untuk perbedaannya, yang sistol perbedaannya ini adalah 0,91 dan diastol perbedaannya adalah 0,1. Lalu untuk analisis univariat ditemukan terjadi peningkatan tekanan darah dengan nilai minimum 90/60 mmHg dan nilai maksimumnya itu 120/90
menjadi 100/70 mmHg dan 120/120/80 mmHg. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pergeseran tekanan darah dari nilai terendah meningkat ke tekanan normal. Nah, dan nilai tekanan diastol 90 mmHg mengalami penurunan menjadi 90 mmHg. Nah, tidak adanya pengaruh interferensi sinar ultraviolet terhadap tekanan responden karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah interferensi. Hal ini disebabkan karena tidak ada pengaruh sinar matahari ultraviolet terhadap kadar vitamin D setelah interferensi, di mana vitamin D darah dapat mengatur tekanan darah. Nah, kesimpulan yang didapat yang pertama ini tidak ada perbedaan tekanan darah. Yang kedua, tidak ada perbedaan tekanan darah sistol, lalu tidak ada perbedaan tekanan darah diastol, dan tidak ada perbedaan darah vitamin D, baik sesudah maupun sebelum interferensi sinar ultraviolet. Lalu yang keempat, baik perempuan dan laki-laki lebih baik tidak menghindari sinar matahari pagi, terutama sinar matahari sebelum pukul 10, karena sinar ultraviolet pada matahari pagi dapat membantu perubahan provitamin D di kulit menjadi vitamin D sehingga dapat meningkatkan kadar vitamin D dalam darah. Vitamin D dapat memberikan manfaat bagi perempuan untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus sehingga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya keropos tulang serta mengurangi resiko terkena penyakit degeneratif. Yang terakhir, pemenuhan vitamin D bagi perempuan tidak hanya dilakukan dengan bersinar pada sinar ultraviolet pagi hari, tetapi untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam darah harus bersinar secara rutin dan menambah asupan dari makanan yang mengandung vitamin D atau suplemen vitamin D. Untuk perempuan yang menyusui atau sedang hamil, perlu meningkatkan asupan vitamin D dibandingkan yang tidak. Dampak radiasi ultraviolet. Menurut William Bigan, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Kesehatan di California, sinar UVA memiliki peran penting dalam meningkatkan risiko melanoma atau kanker kulit dibandingkan dengan UVB. Ketika matahari berada di bawah horizon atau langit bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan bumi atau laut seperti awal pagi atau waktu sore menjelang malam, sinar matahari yang dipancarkan hanya UVA dan sangat sedikit sinar UVB. Hal ini yang menjadi alasan mengapa berjemur atau terpapar matahari di siang hari tidak dianjurkan. Jemur matahari yang baik itu seperti apa? Nah, berdasarkan dari beberapa jurnal yang telah saya kumpulkan sumber-sumbernya dan beberapa info-info lainnya, bahwa yang baik itu berjemur pada pagi dan sore hari saja dengan jarak waktu 20 sampai 30 menit. Nah, lalu hindari pukul 10 pagi hingga 3 sore. Lalu sebetulnya boleh nggak sih kalau siang? Boleh, tapi hanya sebentar saja waktunya, tidak boleh lama-lama, yaitu hanya 5-10 menit saja untuk siang hari. Tapi lebih dianjurkan pagi dan sore ya. Untuk pakaian yang baiknya itu berbahan katun tipis dan warna cerah karena dapat membantu kulit penyerap cahaya matahari dan menghindari heat. Radiasi inframerah. Nah, bermanfaat agar tubuh makhluk hidup merasa hangat saat terpapar sinar matahari. Kemudian bagi tanaman, dapat mengidentifikasi kesehatan tanaman tersebut melalui daunnya. Kemudian teknologi radiasi inframerah dimanfaatkan para peneliti seperti dokter untuk mengetahui distribusi suhu seluruh tubuh, mengidentifikasi kondisi tidak normal, mendiagnosis beberapa penyakit sejak dini. Menariknya, beberapa binatang seperti ular-ular yang berbisa mampu mendeteksi inframerah yang keluar dari makhluk hidup lain. Hal ini membantu mereka dalam menangkap. Nah, kesimpulannya, sains ini membantu mengungkapkan beberapa aspek kemukjizatan dalam sumpah Tuhan di atas yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu berbagai makhluk yang kita lihat dan makhluk yang tidak kita lihat seperti sinar matahari yang mengandung radiasi ultraviolet dan inframerah. Tanpa energi surya yang sangat besar ini, tidak akan ada kehidupan bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dan tanpanya tidak akan ada sumber energi lain seperti angin, air terjun, batu bara, kayu, minyak bumi, listrik. Dan maha suci Engkau, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan kadar yang telah diketahui. Menurut Al-Quran Surat Ibrahim ayat 33 yang berbunyi, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.
Untuk membayangkan kandungan energi pada radiasi matahari adalah jumlah radiasi yang diterima bumi dalam waktu setengah jam saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia kita dengan kata kutip rata-rata waktu saat ini. Nah, selama lebih dari 1 tahun penuh. Jika energi ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi energi listrik atau energi kimia yang dapat disimpan, maka dapat digunakan kapan dan di mana saja serta tidak terkait dengan lokasi produksi. Di sini ada sumber pustaka, yaitu sumber-sumber yang saya gunakan pada pemaparan kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Kritik dan saran komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.